Rangkuman Kelas 2 Tema 2 Subtema 2 Bermain di rumah teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa lagi bersama Ibu Esti. Nah, kali ini Ibu Esti akan menyampaikan materi tentang tema 2, subtema 2. Oke, anak-anak, kita simak pembelajarannya ya. Konsentrasi dimulai. Nah, di tema 2, subtema 2, di bagian bahasa Indonesia, kita akan belajar permintaan izin dan bentuk dan sifat benda. Di bagian PPKN, kita akan belajar aturan bermain di rumah teman, dan di bagian matematika, kita akan belajar perkalian bilangan cacah dengan hasil sampai 100. Nah, yuk kita mulai pembelajarannya satu persatu. Bagian 1, bahasa Indonesia. Kalimat permintaan izin. Yuk belajar mengutarakan permintaan izin dengan mengeksplor teks di buku halaman 41. Belajar menanam jagung. Raka dan Yoga datang ke rumah Ina. Raka dan Yoga mengetuk pintu dan ucapkan salam. Ina membuka pintu dan menyambut mereka. Kamu sedang apa, Ino? Aku sedang menanam jagung di kebun belakang bersama ayah. Bolehkah kami ikut membantu? Sebentar, aku tanyakan dulu. Bolehkah saya dan Yoga ikut membantu, Pak? Boleh, Yoga dan Raka boleh ikut membantu. Mari menanam jagung bersama. Terima kasih, Pak. Nah, itu tadi teks belajar menanam jagung. Kalimat permintaan izin yang terdapat di dalam bacaan adalah, bolehkah kami ikut membantu? Bolehkah saya dan Yoga ikut membantu, Pak? Selain kata bolehkah, kata permisi juga bisa digunakan dalam kalimat permintaan. Contohnya, bolehkah saya masuk, Pak? Permisi, saya ingin bertemu Ino. Latihan soal kalimat permintaan izin yang benar saat kalian mau ke kamar mandi adalah: A. Mari ke kamar mandi. B. Maaf, saya ke kamar mandi. C. Permisi, bolehkah saya ke kamar mandi? Apa jawaban yang benar kira-kira? A, B, atau C? Coba dipikirkan. Ya, pintar sekali anak-anak. Jawaban yang betul adalah C. Permisi, bolehkah saya ke kamar mandi? Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih setelah permintaan izin yang kalian ucapkan dikabulkan. Bentuk dan sifat benda. Bentuk benda ada padat, cair, dan gas. Sifat benda padat. Bentuk benda padat tidak berubah. Jadi, bentuknya tetap ya, sekarang, besok, atau nanti, buku, sepatu, dan baju tetap. Yang kedua, bentuk dapat diubah bila dilakukan sesuatu terhadap benda itu. Sekarang kita simak. Di sini terdapat semangka yang awalnya bulat. Semangka itu benda padat. Bila dipotong menjadi irisan. Kemudian ada plastisin yang merupakan benda padat lunak. Bila plastisin diremas-remas, bentuknya dapat berubah menjadi sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya kita belajar sifat benda cair. Yang pertama, bentuk benda cair mengikuti wadahnya. Kalau di dalam botol, dia seperti botol. Ketika kita letakkan benda cair di dalam gelas, bentuknya akan seperti gelas. Kemudian sifat yang kedua, permukaan benda cair selalu datar. Mau diluruskan, dimiringkan ke kanan atau ke kiri, permukaan air di dalam botol di gambar ini selalu datar. Sifat yang ketiga, benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Pada saat kita menuang air, dia pasti turunnya ke bawah, tidak ke atas. Kemudian bila ada air di meja, dia pasti menetes ke bawah, mencari tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, kita belajar sifat benda gas
gas. Yang pertama, benda gas bersifat mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, benda gas bersifat menekan ke segala arah. Contohnya, benda gas yang ada di dalam balon bisa mengembang itu karena benda gas menekan balon ke segala arah sehingga balonnya dapat mengembang menjadi besar. Sekarang kita mengerjakan latihan soal. Yang pertama, air di dalam botol akan titik-titik. A. Mengalir ke tempat rendah. B. Berbentuk botol. C. Berubah rasa. Yang mana jawabannya? Iya, betul sekali. Jawabannya yang B. Berbentuk seperti botol. Yang kedua, bila mulut balon dibuka, maka gas di dalam balon akan A. Bertambah banyak. B. Tetap berada di dalam balon. C. Berembus keluar. Kira-kira apa yang terjadi kalau balon yang berisi gas mulutnya kita buka? Jawabannya yang benar adalah, ya benar, jawabannya adalah C. Angin berembus keluar. Selanjutnya kita akan belajar PPKN, aturan bermain di rumah teman. Aturan pertama bermain di rumah teman yang harus kita lakukan adalah bersikap sopan untuk menghormati keluarga teman kita. Aturan bermain di rumah teman yang lain yaitu yang pertama, ketuk pintu sebelum kalian masuk. Yang kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga, kemudian meminta izin kepada orang tua teman. Yang keempat, setelah bermain, kalian harus membiasakan diri untuk merapikan kembali. Kemudian yang terakhir, ucapkan terima kasih. Sekarang kita akan membahas sikap pantas dan tindak pantas saat bermain di rumah teman. Sikap yang pantas, bersikap sopan, tidak membuat keributan, meminta izin, menjaga kebersihan, mengucap terima kasih. Yang tidak pantas, masuk tanpa izin, membuat keributan. Kemudian apa lagi? Iya, tidak sopan. Kemudian bermain tanpa izin, dan yang terakhir tidak berterima kasih. Sekarang latihan soal. Gambar mana yang menunjukkan sikap mematuhi aturan? Yang A atau yang B? Kira-kira yang mana? Perhatikan. Oke, betul. Jawabannya adalah yang B. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar bagian Bahasa Indonesia dan PPKN. Kita akan belajar perkalian. Prinsipnya, perkalian adalah penjumlahan berulang. Bila ada 5 kali 3, itu artinya 3 ditambah 3 ditambah 3, kemudian ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 5 kali. Kemudian 3 kali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 3 kali. Selanjutnya, sekarang di dalam bagian matematika kita akan belajar perkalian dengan deret bilangan, kemudian dengan tabel perkalian, dan juga menyelesaikan soal cerita. Perkalian dengan deret bilangan. Oke, pertama kita akan belajar perkalian dengan menggunakan deret bilangan. Nah, di sini ada contoh soal. Saat panen, Ino, Raka, dan Yoga ikut memetik jagung. Ino dapat memetik 3 jagung, Raka dapat memetik 3 jagung, Yoga dapat memetik 3 jagung. Berapa jumlah jagung yang berhasil dipetik? Nah, dari soal cerita ini kita dapat mengetahui bahwa jagung Ino ada 3, jagung Raka ada 3, kemudian jagung Yoga juga ada 3. Dengan kata lain, kita bisa menjumlahkan semuanya seperti di bawah ini. 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 3 kali 3. Untuk mencari hasilnya, nah ini dijelaskan di sini, kita buat lengkungan di deret hitung. Deret bilangan ini urutan bilangan dari 0 sampai seterusnya ya. Kita buat 3 langkah yang pertama. 1, 2, 3. Nah, langkah 3 yang pertama berhenti di angka 3. Ini yang pertama. Kemudian 3 yang kedua. 1, 2, 3. Nah, 3 yang kedua dia berhenti di angka 6. Kemudian angka 3 yang terakhir. 1,
2, 3. Nah, ini 3 yang ketiga. Jadi 1, 2, 3 ini adalah mewakili jumlah Jagung, Ino, Raka, dan Yoga. Jadi untuk menghitungnya kita buat lompatan dari angka depannya ke angka selanjutnya ya. Angka sebelumnya ke angka selanjutnya, angka yang sekarang ke angka selanjutnya, itu ya. Seperti itu. Jadi diperoleh karena berhentinya terakhir di angka 9, maka hasilnya adalah angka 9. Diperoleh bilangan 9. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, seperti itu anak-anak. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal nomor 1. Ada 3 bungkus kelereng. Setiap bungkus berisi 5 kelereng. Berapa jumlah kelereng tersebut? Nah, ini dia sudah memberikan contoh di sini. Ada 3 bungkus kelereng, jadi masing-masing bungkus berisi 5. Nah, ini angka 5 ini mewakili 3 bungkus kelereng. 1, 2, 3. Ada 3 bungkus, 1, 2, 3. Masing-masing isinya 5. Ini 5, ini 5, ini 5. Nah, kalau seperti ini, bilangan perkaliannya bisa ditulis dengan, karena angka 5-nya ada 3, kita tulis 3 kali 5-nya kita masukkan 5. Jadi 3 kali 5. Sekarang kita cari jawabannya dengan deret bilangan ya. Berarti kita akan membuat lompatan. Ada 3 kali 5 lompatan. Lompatan 5 yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 yang pertama. Oke. Sekarang lompatan yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah lompatan 5 yang kedua. Nah, sekarang 5 yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah lompatan 5 yang ketiga. Berhenti di angka berapa? 15. Nah, jadi sekarang kita tahu diperoleh bilangan 15. Jadi 3 kali 5 sama dengan, kita tulis ya, 15. Oke, pintar semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar menyelesaikan perkalian dengan menggunakan tabel perkalian. Nah, seperti ini ya bentuk tabelnya anak-anak. Cara menggunakannya seperti apa? Nah, cara menggunakan tabel di atas, yang pertama kita contohnya akan mencari hasil perkalian 3 kali 2. Nah, kita cari yang angka depan ini 3 di deret yang sebelah ini. Oke, kita lingkari. Ini sudah dilingkari 3 kali 2. Nah, kita cari yang di deret yang di sini 2. Kemudian kita tarik garis 2 ke bawah dan 3 ke samping. Nah, maka akan ketemu di angka 6. Nah, jadi hasilnya 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan ibu punya soal 4 dikali 4. Nah, misalkan 4 dikali 4, berarti angka 4 di sini kita lingkari. Kita lingkari dikali 4. 4-nya juga kita lingkari, lalu kita tarik garis. Ini tarik garis ke bawah. Yang ini juga ditarik garis ke samping ya. Nah, kemudian bertemu di angka 16. Maka hasilnya 4 dikali 4 sama dengan 16. Seperti itu ya. Sekarang kita coba lagi. Kalau ibu punya soal 9 dikali 8 sama dengan berapa? Kita cari hasilnya dengan menggunakan tabel perkalian ya. Angka yang depan seperti tadi kita cari di baris yang berdiri, yang vertikal. Kita lingkari angka 9. 9 dikali berapa soalnya? 9 dikali 8. Angka 8 kita cari di garis yang horizontal paling atas. Nah, ketemu angka 8. Nah, kita tarik 9, kita tarik garis ke kanan sampai berhenti di tempat kolom 8 sampai sini. Kemudian 8 kita tarik garis ke bawah sampai bertemu dengan yang ini. Nah, titik temunya di angka 72. Berarti ini hasilnya 9 dikali 8 sama dengan 72. Kita tulis 72. Itu ya.
Untuk berlatih menggunakan tabel perkalian lebih lanjut, kalian bisa mengerjakan latihan halaman 60 dan 66 di buku paket 2B. Alhamdulillah, kalian telah menyelesaikan pembelajaran tema 2, subtema 2 yang terdiri dari Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Semoga ilmunya bermanfaat ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.